Sebenarnya No, I just want to know about the loser thing that you mentioned before. yang saya bilang tadi loser tadi itu sebenarnya lebih di poin abang ini ya. Abang ini tuh berani berargumen cuman berlindung di balik wah kedokteran dan lain-lain. Sebenarnya untuk mendapatkan kerjasama dan apalagi bisa mengambil keputusan untuk diagnosa yang tadi abang bilang itu sebenarnya lebih ke skill pribadi ya. Itu nggak harus selalu di organisasi. Balik lagi ke kakak ini yang tadi. Tapi saya dapat dari organisasi kalau seperti itu. Ya udah berarti terima dong kalau saya bilang cukup pengecut cuman dapatnya dari situ gitu. Terima dong. Oke, fair ya. Let me be more specific about the relation. Yang aku maksud relasi di sini itu adalah yang berkaitan dengan organisasi. Kamu tidak akan bisa menemukan relasi-relasi yang berkaitan dengan hal tersebut yang kamu pun butuh nanti di dunia kerja. Kalau kamu gak masuk organisasi. Dan tadi kamu sempat mention tentang apa? Pengalaman yang kamu mention. Terus kamu tadi ngejawab kan kalau misalnya pengalaman itu pun bisa aku dapetin di luar. Bisa kamu mungkin teman-teman yang non organisasi bisa dapetin dulu. Aku setuju, cuman ada beberapa pengalaman spesifik yang memang kamu bisa dapetinnya tuh cuman di organisasi. Contohnya pengalaman struktural, kamu paham birokrasi, kamu paham advokasi, kamu paham berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang gak hanya ada di organisasi internal tapi eksternal juga sampai ke kampus. Itu kamu gak akan bisa dapet kalau kamu gak masuk ke organisasi itu. Siapa bilang? Masih bersama kita di Suara Mahasiswa. Mas Kuat, tadi mungkin suasananya masih bisa santai dan ringan ya. Tapi sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang bikin suasana makin menegangkan. Yaitu segmen Tersudut. Kalau tadi masih bisa senyum santai, kali ini siap-siap denger argumen-argumen tajam tapi tetap sehat dong pastinya. Kira-kira siapa yang bisa bertahan dengan argumennya? Dan inilah Tersudut. Mas Kuat, kita sekarang berada di segmen Tersudut. Di babak ini, satu peserta dengan title non-organisasi akan maju lebih dulu untuk menyampaikan pernyataan di depan. Setelah itu, para peserta organisasi dipersilakan berebut kursi untuk menanggapi dan mempertahankan argumen mereka. Sementara itu, peserta organisasi yang masih di belakang boleh mengangkat bendera jika merasa tidak setuju dengan pendapat yang sedang disampaikan. Begitu 3 papan yang menunjukkan warna merah terangkat, peserta organisasi yang sedang berdebat dengan non-organisasi harus mundur dan kursi panas akan kembali diperebutkan. Oke, halo. Nama aku Salsabila Syifa dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di diskusi kali ini aku mau ngangkat mosi tentang anak organisasi. Tentang stigma di mana bahwasanya anak organisasi itu lebih banyak opportunities-nya dibandingkan dengan anak non-organisasi. Jadi, kalau kita lihat banyak stigma yang mengatakan bahwa anak organisasi itu katanya punya banyak opportunities. Contohnya kayak dia punya relasi yang banyak, bisa deket sama dosen, terus nanti juga pas pekerjaan pun gampang buat dapat pekerjaan. Dan menganggap sebelah mata gitu anak non-organisasi. Padahal nyatanya kalau kita lihat anak non-organisasi pun punya kok banyak opportunities. Contohnya kayak dia bisa ikut lomba, dia bisa kerja part-time, magang, ikut penelitian dan segala macam. Oke. Tadi sempat di-mention kalau misalnya kamu ngomong benefit yang kita dapat dalam organisasi itu tidak seluas apa yang dimiliki oleh non-organisasi. Well, I don't think it's true karena aku pun sendiri sebagai anak organisasi, bahkan aku mengemban amanah sebagai ketua BEM yang dapat stigma sibuk, nggak bisa ini itu di luar, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa kerja, itu nggak benar. Karena aku pun masih ngambil banyak job di luar, aku masih kerja, aku masih aktif sosialisasi, bahkan nongkrong setiap hari sama teman aku, tapi organisasi aku pun tetap jalan. Jadi aku rasa ada kontradiktif dari pendapat kamu karena apa yang kamu sampaikan di awal, kalau misalnya anak organisasi itu dapat stigma yang kayak gitu dari non-organisasi, well I don't think that's true. Oke. Tapi kalau dari POV aku, tetap aku lebih untuk bahwasanya anak non-organisasi itu dari segala aspek, fleksibilitas dan juga
mereka bisa lebih untuk ikut banyak hal gitu. Oke, I get the point. It's about the change berarti kan? Iya. Well, I think everyone has the same change. Kita semua punya kesempatan yang sama. Ini cuma tentang gimana kemauan dan time management kita. Kita sebagai anak organisasi, aku pun mau korek dulu. Tadi kamu bilang kalau kita terikat sama aturan, itu enggak sama sekali. Aturan yang ada di organisasi hanya berlaku dalam organisasi. Apa yang aku lakukan di organisasi itu baru terikat dengan apa yang ada di organisasi. Kalau misalnya aku di luar, itu it's just about me and myself. Gak ada bawa-bawaan sama organisasi. Mungkin aku hanya terikat sama tanggung jawab untuk menjaga nama baik, apalagi dengan sebuah jabatan. Tapi kalau misalnya membicarakan tentang kesempatan, aku rasa semua orang, baik organisasi maupun non-organisasi, mempunyai kesempatan yang sama. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya dari segi bagaimana organisasi itu berlangsung, contohnya ketika ada program atau rapat, kadangkala mereka menggunakan waktunya itu rapat itu sampai malam, dan itu kan tidak fleksibel ya. Itu saya sudah bilang di awal Dan tadi jadi di-mention. kita juga bisa untuk ikut dari waktu yang digunakan untuk anak organisasi itu bisa digunakan ke hal-hal yang lebih Itu lainnya adalah gitu. budaya dan stigma yang buruk. Tidak semua organisasi seperti itu. Organisasi saya sendiri sudah menghilangkan budaya rapat sampai tengah malam. Saya maksimal rapat sesuai jam kerja itu sampai jam 5 sore. Ini bukan tentang budaya yang masih ada, ini cuma tentang bagaimana kita menghilangkan budaya yang sudah tidak relevan. Tidak semua organisasi seperti itu. Ada organisasi yang sehat, buktinya organisasi saya sendiri. Tadi saya sempat termention tentang pekerjaan ya dan relasi dalam berorganisasi. Yang pertama saya ingin membahas tentang yang tadi kata Anda itu relasi di himpunan itu lebih banyak. Itu yang benar. Saya aku yang benar. Saya katakan relasi di himpunan itu lebih sedikit karena cakupannya di kampus gitu kan. Sedangkan kalau anak non organisasi bisa melanglang buana jauh gitu. Tapi himpunan itu bisa keluar juga loh, nggak cuma di kampus doang. Misalnya, kalau misalnya kita ada lomba atau misalkan kita ada studi banding di kampus lain, itu bisa kan membawakan relasi. Terus tentang pekerjaan. Kalau misalnya himpunan itu mempunyai divisinya masing-masing. Seperti mungkin di himpunan saya itu lebih ke seni. Dan misalnya divisinya itu divisi desain. Dan desain bisa bekerja sama dengan kewirausahaan yang mencakup tentang bisnis, membuat produk dan lain-lain. Itu pun bisa loh dijual di keluar, nggak hanya di kampus doang. Nah itu dia Kak. Jadi kalau semisalnya kita anak non organisasi itu ya Kak, kita tuh bisa lebih untuk mengeksplor diri kita gitu loh Kak. Jadi bukan hanya Di kampus juga bisa loh. Kan Iya. himpunan juga bisa explore keluar. Tadi yang saya bilang, kita dalam studi banding pun Tadi saya mau menjawab bahwasanya anak non organisasi itu lebih bisa mengeksplor. Tapi di sini saya sebagai anak organisasi yang tidak hanya mengikuti satu organisasi, tapi beberapa organisasi saya masih bisa mengeksplor lagi tuh. Kebetulan saya punya relasi dari di Indonesia, baik karena kita kuliahnya di Jawa Barat, saya punya relasi dari luar Jawa. Saya dapat relasi dari internasional. Karena apa? Karena saya ikut organisasi. Selain itu, saya meskipun ikut organisasi, saya masih bisa bekerja. Saya masih bisa ikut lomba-lomba, dan itu nggak hanya terjadi di saya gitu, tapi di teman-teman saya di organisasi yang sama. Jadi kalau stigma tentang bahwasanya anak organisasi itu nggak bisa eksplor dan anak non organisasi lebih banyak bisa eksplor, itu nggak. Eksplor tuh lihat dirinya sendiri, apakah dia mau berkembang atau enggak. Exactly. Nah tadi kan berarti akangnya itu kan pasti harus membagi antara organisasi dan juga mengeksplor diri kan. Nah di sini tuh kalau misalnya anak non organisasi, mereka tuh bisa memaksimalkan untuk mengeksplor hal-hal tersebut. Contohnya kayak misalnya yang magang itu tadi, terus yang ikut lomba penelitian semua. Nah itu tuh bisa lebih dimaksimalkan di poin-poin itu. Tapi menurut saya melihat bahwasanya di penelitian dosen, contohnya penelitian dosen, saya mengikuti penelitian dosen ini dapat dari mana? Dari relasi, dari organisasi. Kalau misalkan gak ikut dari organisasi, dosen mungkin tidak akan mengajak saya gitu, karena dari relasi dan juga pengalaman yang ada. Pengalaman dari mana? Dari organisasi. Jadi bohong kalau misalkan dibilang ikut organisasi capek doang. Enggak, ikut organisasi banyak banget benefitnya. Tapi relasi juga bisa dilihat dari bagaimana kompetensi diri kita. Kalau misalnya kita aktif di kelas kan ya, dosen pun bisa melihat. Terus kalau misalnya tadi ikut penelitian dosen kan juga bisa itu tuh ikut ke dalam lomba gitu kan. Dengan cara kita aktif di kelas, dengan kita bisa untuk membranding diri kita dan fokus ke diri kita untuk melatih segala macam soft skill ataupun hard skillnya seperti itu.
kalau masalah branding juga malah anak organisasi lebih banyak brandingnya nggak sih? Karena melihat misalkan nih kita cuma kupu-kupu kuliah pulang kita brandingnya ya udah di kelas doang gitu. Sedangkan kalau anak organisasi selain di kelas juga kita dapat branding yang banyak banget gitu dari kitanya sendiri gitu baca. Oh selain dia aktif di kelas dia juga aktif di himpunan, aktif di organisasi. Itu kan akan lebih mencerminkan nama dia gitu ya dan lebih membranding diri dia sendiri gitu. Jadi menurut saya ya anak organisasi lebih banyak benefitnya gitu. Bohong kalau misalkan anak organisasi nggak bisa ikut ini itu bohong gitu. Balik lagi ke dirinya sendiri dan salah satunya ada organisasi saya merupakan salah satu organisasi yang mendukung anak-anaknya untuk berkembang gitu. Nah itu tadi Kak, jadi kembali ke Mosi ya. Di Mosi saya itu lebih menyebutkan bahwasanya stigma anak organisasi yang melihat bahwa anak non organisasi itu tidak memiliki opportunities yang lebih baik dibandingkan dengan anak organisasi itu sendiri. Tadi saya juga sebutkan bahwasanya sebenarnya anak non organisasi ataupun anak organisasi itu memiliki kesamaan dan opportunities yang setara, bahkan mungkin bisa lebih baik, bisa lebih banyak dibanding dengan anak organisasi itu sendiri. Baik, izin menjanggah kembali tadi yang sudah disampaikan terkait tentang opportunity. Menurut saya justru ke organisasi yang bisa memberikan opportunity yang lebih banyak gitu. Apalagi tadi Anda membahas terkait tentang soft skill, terkait tentang hard skill. Menurut saya justru kedudukan dari anak organisasi yang memiliki balance yang lebih tinggi gitu antara mendapatkan soft skill dan hard skill. Apalagi kita diajar dengan critical thinking, problem solving, lalu juga sastra memperbandingkan dengan systematic review yang jelas gitu. Berdasarkan analisis kita juga memahami Nah tapi gitu. Kak, anak non organisasi juga tidak kalah memiliki benefit yang lebih gitu daripada anak non organisasi. Apa itu, dengan magang? iya bener banget, magang, penelitian Magang dan itu lain-lain kalau sebagainya misalnya- bisa juga diikuti di anak non organisasi. Dan karena anak non organisasi itu dari segi waktu lebih fleksibel dibanding dengan anak organisasi, jadi kan kemampuannya bisa lebih dilatih di Menurut saya beberapa. tidak setuju. No. Cuma Anda mengikuti magang, tetapi magang yang Anda lakukan atau Anda ikuti itu tidak memberikan proyeksi atau memberikan program yang meaningful. Artinya tidak berdampak. Berarti balik lagi ke diri masing-masing dong. Balik lagi ke cara kalian memandang bagaimana kalian bisa mendapatkan magang yang tepat Yes, gitu. tapi Ketika kan tidak berarti meaningful balik ya lagi berarti ya Anda tidak bahwasanya mendapatkan hal sebenarnya tersebut. dari Mosi ini dapat disimpulkan bahwasanya anak non organisasi juga punya benefit dan opportunities yang lebih dibanding dengan anak Menurut organisasi saya itu tidak, sendiri. organisasi kan tetap memberikan opportunity yang lebih dibandingkan dengan non keorganisasian. Apalagi kita menilai bahwa kita memahami tentang konsep dalam kepemimpinan. Lalu juga dari kalian cukup memahami tentang manajemen waktu dan sebagainya. Tapi menurut saya kita lebih banyak gitu. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, perkenalkan nama saya Alif Almuzani Marsaf gitu. Ya, saya dari Film dan Televisi Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Oke, jadi hari ini gue pengen ngebahas soal mahasiswa organisasi. Kebanyakan itu cenderung pencitraan sebenarnya. Menurut gue cenderung pencitraan dan ya gitu. Oke. Mungkin bisa langsung dari kalian aja gitu ya nanti. Hai. Hangat. Oke. Boleh Gimana? tolong dijelasin dulu nggak pencitraannya itu kayak gimana? Soalnya kan kebetulan aku anak organisasi dan aku anak komunikasi. Jadi Oke. I did learning about the theoretical and the practical things about pencitraan yang kamu maksud. Oke, sebenarnya bukan rahasia umum lah gitu ya. Udah banyak sebenarnya belakangan ini juga, bukan belakangan ini sebenarnya dari dulu juga gitu ya. Anak organisasi itu sebenarnya cenderung ikut organisasi biar menonjol. Seperti tadi sebenarnya ada disinggung juga sebelumnya kan gitu. Untuk menyinari diri sendiri gitu ya. Oke, keren banget sih itu memang. Jadi memang pengen nunjukin lah kayak menyinari diri. Seakan-akan kalian itu berorganisasi itu cuman kejarannya keren gitu ya. Jadi saya cukup gimana ya, secara nalar logika gitu untuk kalian ngurus suatu organisasi yang gede gitu, kalian ngurus cakupan lingkupan yang gede gitu. Keinginan apa mau ngurusin ini gitu loh, kayak ngapain gitu kan. Jadi poinnya apa? Antara pencitraan atau emang Iya. niat saya untuk ngurus organisasi? Iya, jadi gini, di balik itu, jadi apapun menurut saya ya, apapun alasan orang masuk berorganisasi, sebenarnya nggak jauh-jauh sedikit banyaknya ada tentang pencitraan gitu. Pencitraan itu kayaknya bonus deh kalau memang gue terlihat lebih keren Oke. dengan organisasi ya why not? Karena gue ngerasa Oke. tanpa organisasi pun gue tetap keren. Oke. Itu dia poinnya. Jadi sebenarnya
banyak juga dari kalian gitu Kalau ya. Anda setuju sama poin saya kontradiktif dong dengan Tidak versi dong. Anda. Jadi gini. Coba dijelaskan Oke. lagi. Kalian kebanyakan masuk ke sana itu gini, saya tanya deh buat sebenarnya kalian tuh tujuan berorganisasi itu apa gitu. Kalau banyak yang bilang soal ini mah biar kerjasamanya bagus, biar kita melatih soft skill, hard skill dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya ya benar, itu benar. Ada bonus-bonus beberapanya lah gitu. Tapi nggak jauh-jauh beda sebenarnya presentasi kalian buat pansos, buat pencitraan kalian tuh aduh sekitar 30% 40% ke atas lah gitu ya. Jadi karena di logika saya gitu ya, di logika saya sendiri gitu ya. Buat apa orang ngeluarin waktu dia ngeluarin waktu dia masukin hidup dia di situ untuk ngurusin sesuatu hal yang besar dan nggak ada gitu, maksudnya nggak ada. Sebentar dulu. Oke. Jadi nggak ada yang kalian ini, maksudnya kayak kalian misalkan dapat gaji dari situ, enggak, dari dapat pengalaman dan lain, iya itu bonus gitu. Tapi sisanya kebanyakan dari kalian tuh cuman pengen kelihatan keren aja gitu, kayak jir gua Oke, organisasi itu nih gitu. stigma ya berarti. Oke, sok coba di Oke. boleh. Setelah aku dapat poin yang kamu sampaikan tadi, kalau misalnya itu stigma, berarti itu hanya sebuah pandangan dong. Secara harfiah pun kan memang seperti itu ya. Terus tadi sempat kontradiktif juga pendapat kamu yang kamu mengiyakan tentang poin yang aku sampaikan. Ya berarti kamu pun setuju kalau misalnya memang kita tuh kalau terlihat lebih keren dengan berorganisasi, ya itu poin plus gitu karena kita berorganisasi dan lebih dikenal Oke. sama orang sekitar kita. Oke. Terus kalau misalnya poin yang tentang ngapain gitu gak dapat gaji tapi cuma dapat pengalaman, lah kamu itu mention sendiri gitu, kita dapat pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak non organisasi. Oke. Bedanya cuma tentang digaji atau enggak juga kan? Enggak, bukan di situ poinnya. Poin saya itu kalian ngeluarin semua usaha kalian, ngeluarin waktu kalian, ngeluangin waktu kalian untuk sebenarnya hal yang tidak begitu berguna Oh sebenarnya. no, that's what we call mengabdi dalam Tridharma Mahasiswa. Nah, itu mengabdi kalian itu. Oke. Oke. Juga lu gua aja lah ya. Oke bang, aman. Oke. Gimana tuh? Saya cukup agarisan dengan pendapat stigma Anda. Oke, mengatakan bagian mana bahwa, tuh? kita sebenarnya anak-anak organisasi lebih cakupannya ingin mendapatkan lebih dikenal di mata orang, lebih merasa bintang. Menurut saya tidak. Saya Oke. sendiri ini perspektif tadi menurut Anda subjektif saja. Kalau gitu Anda menilai juga secara objektif dong. Betul tidak? Oke, silakan. Pandangan saya secara subjektif objektif karena saya adalah seorang yang ikut berorganisasi. Hal-hal seperti ini justru bukan poin atau tujuan saya. Tujuan saya bukan untuk terlihat keren. Saya Oke. bukan untuk menjadi bintang Oke. di sebuah organisasi. Tapi saya punya wadah karena saya seorang preklinik, yaitu seorang yang akan jadi dokter nantinya. Saya harus bisa menegakkan dan juga memberikan rencana perawatan yang tepat. Hal tersebut saya dapat dari wadahnya adalah organisasi. Wadah tersebut saya ambil dari mulai critical thinking, lalu juga cara bagaimana menjelaskan secara sistematis dan juga secara problem solving. Kalau misalnya saya tidak menguatkan wadah tersebut, otomatis bagaimana saya melakukan rencana perawatan yang tepat, lalu bagaimana saya bisa melakukan penegakan diagnosis yang tepat. Sedangkan yang saya pertaruhkan itu adalah nyawa orang lain. Oke, sekarang gini, untuk mendapatkan semua yang kamu bilang tadi, itu balik lagi ke yang kakak ini tadi loh gitu. Itu tuh nggak harus dari organisasi selalu gitu ya. Jadi kalian cukup pengecut lah untuk berlindung di balik organisasi gitu. Enggak dong, gitu. kenapa Enggak, pengecut? oke. Wadah orang berbeda-beda. Anda punya wadah yang berbeda-beda, saya juga punya wadah sendiri dong. Oke, halo kak. Hi again. Oke, halo. What Gimana, did you gimana? just call us a loser or what? Os. Please explain, Mister. Oke, kita sambung yang tadi gitu ya. No, Sebenarnya no, no. I just want to know about the loser thing that you mentioned before. yang saya bilang tadi loser tadi itu sebenarnya lebih di poin abang ini ya. Abang ini tuh berani berargumen cuman berlindung di balik wah kedokteran dan lain-lain. Sebenarnya untuk mendapatkan kerjasama dan apalagi bisa mengambil keputusan untuk diagnosa yang tadi abang bilang itu sebenarnya lebih ke skill pribadi ya. Itu nggak harus selalu di organisasi. Balik lagi ke kakak ini yang tadi. Tapi saya dapat dari organisasi kalau seperti ini. Ya udah berarti terima dong kalau saya bilang cukup pengecut cuman dapatnya dari situ gitu. Terima dong, oke fair ya. Itu subjektif gitu. Nah jadi loser yang dimaksud tadi itu sebenarnya lebih ke sana sih. Oke. Oke, terus gimana? Ada pendapat apa? Statement Anda terkait si loser itu. Terus tadi sempat dibawa mosi yang pertama kalau misalnya memang kita anak-anak organisasi itu sebenarnya bisa dapat skill dan pengalaman tuh kan di luar organisasi itu Oke. maksudnya kan. Bisa tolong di-mention nggak apa hal yang memang bisa memberikan kita impact, pengalaman dan hal yang sebanding dengan yang kita dapatkan di organisasi. Oke. Nggak selalu harus organisasi ya? Yes, please mention. Oke. Apa yang kamu dapatkan dari organisasi? Coba. Banyak Tiga hal. yang top tier ya, 3 pengalaman, Oke. relasi,
Fun. Fun. Oke, tiga-tiga ini justru ini paling gampang banget didapatkan di luar. Pengalaman tadi yang pertama ya. Pengalaman kalian dalam apa? Dalam bekerja sama, dalam membuat decision gitu, membuat keputusan dan lain-lain gitu. Itu bisa banget dapat dari luar gitu. Contohnya dari kakak ini tadi. Contoh dari kakak ini tadi bilang dia bisa ikut program magang, bahkan dia bisa ikut langsung kerja gitu. Untuk ngasah skill pribadi, tidak harus dari organisasi. Bahkan organisasi kalian yang ini ya, kita bicara yang di sini dulu ya. Oke. Organisasi yang kalian ikuti sekarang ini cenderung bukan lebih menyorot ke ilmu yang ada di lapangan. Jujur, saya bilang gitu. Terus yang kedua tadi apa? Sorry. Yang Pengalaman tadi. pengalaman, relasi, dan fun. Nah, untuk relasi apalagi yang ini justru lebih banyak banget dong gitu. Di luar gitu, nggak harus dari organisasi gitu kan. Dan ya masalah relasi mah itu balik lagi kalau misalkan nggak punya atau cuman bisa mengandalkan satu dari organisasi gitu. Berarti kalian cukup tidak membuka diri untuk dunia luar gitu. Oke, Itu sorry. oke. Yang ketiga fun. Oke. Fun ini sebenarnya subjektif ya. Let me be more specific about the Satu. relation. Yang aku maksud relasi di sini itu adalah yang berkaitan dengan organisasi. Kamu tidak akan bisa menemukan relasi-relasi yang berkaitan dengan hal tersebut yang kamu Lagi. pun butuh nanti di dunia kerja. Kalau kamu nggak masuk organisasi. Dan tadi kamu sempat mention tentang apa? Yang pertama, poin pertama yang aku mention di awal, Apa tadi? pengalaman. Oh, ya. Pengalaman yang kamu mention. Terus kamu tadi ngejawab kan kalau misalnya pengalaman-pengalaman itu pun bisa aku dapetin di luar. Bisa Yep. kamu mungkin teman-teman yang non organisasi bisa Yep, dapetin di luar. exactly. Aku setuju, cuman ada beberapa pengalaman spesifik yang memang kamu bisa dapetinnya tuh cuman di organisasi. Contohnya? Pengalaman struktural. Kamu paham Oke. birokrasi, kamu paham advokasi, kamu paham berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang gak hanya ada di organisasi internal tapi Oke. eksternal juga sampai ke kampus. Itu kamu gak akan bisa dapat kalau kamu gak masuk ke organisasi itu langsung. Siapa bilang ilmu tidak terbatas loh dari banyak sumber. Kita mentionnya ini pengalaman. Ini pengalaman juga praktikal bukan Oke, sok. teoretikal. Kalau teoretikal semua orang pun bisa dengan membaca, dengan mendengar. Dengan literasi itu semua orang bisa dapat, tapi kan Iya. yang aku mention di sini pengalaman secara harfiah pun pengalaman adalah bentuk praktis yang kamu dapatkan. Ya, oke. Tidak semua orang bisa dapat kalau kamu tidak langsung masuk ke dalam situ. Gak selalu harus organisasi buat dapat pengalaman itu. Coba mention. Lah dari tadi saya Apa? sudah mention banyak Apa? kegiatan yang bisa di luar itu dilakukan gitu loh. Coba contohnya. Sekarang gini, kita balik lagi ke utama yang tadi ya. Oke. Kalian banyak pencitraan, udah nggak mungkin kalian ngeluangin waktu kalian buat ngurusin organisasi yang sebegitu besar, ngeluarin waktu, bahkan nggak sedikit ya yang kalian nombok juga pakai duit pribadi, bener tidak? Aku enggak sih. Organisasi aku Ya sehat. oke, mungkin kamu bisa. Mungkin. Nah ini dia abang ini, oke. Gimana? Ya, Tadi kan kan abangnya abang yang bilang maju. bahwasanya Oke. ikut organisasi itu nggak ngasih apa cuma pencitraan ya dan nggak ngasih opportunity gitu dan buat Oke. apa orang berorganisasi. Kenapa dari Anda bisa berpikir seperti itu gitu? Ya makanya saya terangkan tadi ilmu apa yang kalian dapat di organisasi. Oke, sorry kalau tadi memang mentionnya ke pengalaman gitu. Pengalaman apa yang kalian dapat di organisasi dan nggak kalian dapat kalau kalian nggak masuk organisasi gitu. Dan gini, kalaupun dapat nih dari organisasi ini, apakah seberpengaruh itu ke depannya? Kan belum tentu. Makanya sekarang saya tanya dulu, menurut kamu kan organisasi. Oke, saya nggak sebut lah organisasinya gitu. Menurut kamu? Aja nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Santai aja bang. Nah menurut abang organisasi abang itu memberikan dampak apa sama abang? Dan oke gini kan kita diskusi dan kita ya lumayan sedikit agak berselisih gitu kan. Ya mungkin memang kalau memang ada hal yang menurut saya juga oke untuk saya terima, saya pasti terbuka. Jadi sok coba abang silakan aja kasih saya sudut pandang abang gimana soal organisasi dan apa yang abang dapat yang bener-bener nggak bakal abang dapatin lagi di luar gitu. Yang saya dapat dari organisasi dan gak akan bisa saya dapat gitu. Yang pertama adalah problem solving. Karena menurut saya kalau misalkan kita gak ikut organisasi, kita gak akan pernah dapat ilmu tentang problem solving gitu, tentang pengalaman dan lain sebagainya yang kita dapat dari organisasi. Karena seperti yang abang bilang gitu ya. Oke, terus gimana bang? Yang kedua tadi relasi di organisasi itu sangat-sangat besar gitu ya. Yang mana nggak anak non organisasi itu akan sulit gitu mendapatkan relasi yang anak organisasi dapatkan gitu. Itu salah satunya. Gitu. Oke, mantap. Dari mana abang bisa bilang tadi? Sorry kita ulang lagi. Apa tadi yang pertama? Problem solving Problem solving ini nggak bisa dapetin di luar nih. Yakin abang? susah gitu kalau Abang misalkan yakin susah? non organisasi. Berarti setuju dong kalau aku bilang tadi pengecut orang yang nggak bisa dapetin ilmu ini di luar?
Setuju nggak? Enggak setuju. Oke, sok coba gimana Bang, silakan. Sekarang gini, problem solving gimana? Saya mau nanya nih ke pendapat abang Oke, dulu gitu. silakan. Selaku nggak organisasi, yang mana nggak organisasi kan nggak pernah ikut birokrasi dan advokasi. Siapa bilang? Saya itu dulu organisasi karena saya pernah berorganisasi dari SMA, dari SMP bahkan saya organisasi. Karena saya pernah berorganisasi, akhirnya saya bisa menarik kesimpulan yang tadi. Silakan Abang. Apa yang mau Abang tanyakan? Kalau misalkan dari abang nih terkait masalah birokrasi dan advokasi, pernah kan ngelihat bahwasanya UKT yang belum bisa dibayar dan lain sebagainya? Tahu? Pernah? Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada anak organisasi, siapa yang ngurus coba? Lah, kan tadi kamu bilang problem solvingnya. Ya, coba, ilmu enggak, coba, pengetahuan. benar. Gimana sih? Coba jawab dulu. Nggak gini. Kalau misalkan- Oke, itu memang berguna. Kan tadi saya di sini mentionnya bukan organisasinya. Produser, tambahin dong. Assalamualaikum. Halo teman-teman struktural. Hai, tidak non struktural. Gila. Si paling keren nanti. Ini ya aktivis-aktivis di sini nih. Nama saya Muhammad Mikhail Jidan. Saya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya jurusan film dan televisi. Oke. Saya lumayan bermasalah dengan pandangan kalian terhadap anak non-organisasi. Dan saya sendiri sebagai anak non-organisasi di sini. Saya berpendapat bahwa anak non-organisasi itu bukan seorang apatis. Bahwa mereka justru memiliki ruang individu yang lebih untuk mandiri, memiliki pembelajaran di dalam hidupnya yang lebih reflektif dan efektif gitu dibanding di dalam struktur yang membelenggu banyak individu-individu. Dan mereka tuh cenderung untuk mengkerdilkan kepala-kepala yang ada di sana. Menurut saya seperti itu. Kalau tidak setuju, silakan. Hai. Halo? Zidan, boleh dijelasin dulu dong lebih jauh tentang yang kamu bilang tadi, sempat di-mention tentang kita yang cenderung lebih mengerdilkan mungkin ya. Iya. Itu bagaimana? Begini, di dalam organisasi itu biasanya terdapat aturan-aturan yang menurut saya kurang fleksibel di dalam mengelola individu-individu atau gagasan-gagasan di dalamnya Boleh gitu. disebutkan contoh praktisnya seperti apa? Biasanya orang-orang yang memiliki gagasan terus cenderung berpotensi untuk mengganggu keuntungan-keuntungan di dalam organisasi kalian. Nah, itu biasanya diredam oleh orang-orang yang berkuasa. Itu menurut saya bukti bahwa organisasi itu mengkerdilkan kepala-kepala yang ada di dalamnya gitu. Karena justru di situ saya melihat ada sifat yang kalian abaikan gitu, dari kemerdekaan berpikir gitu, dari melepaskan semua isi kepala kalian. Kalau di dalam organisasi atau di dalam struktural, kalian terlalu banyak mengatur apa yang ada di dalam mahasiswa tersebut gitu, khususnya rakyat di dalam organisasi itu gitu. Umumnya ya rakyat semuanya gitu, dengan organisasi mungkin kalian berpengaruh di dalamnya, mahasiswa ataupun Oke. keluar ya silakan. Wow, gitu. you're so philosophical. You sounds like Aristoteles. Thank you. Iya, tapi aku mau mention lagi dong. Tadi aku jujur agak pusing karena kamu berbelit-belit. Aku cuma minta praktisnya aja seperti apa gitu. Contohnya yang kamu mention kalau misalnya memang ada ketimpangan kekuasaan ataupun misalnya ada sebuah praktek pengkerdilan antara orang-orang yang memiliki jabatan struktural dan tidak. Karena tadi konteks di awal yang aku dengar adalah konteks antara mengkerdilkan yang non-organisasi, bukan malah mengkerdilkan yang sesama Jadi ada organisasi. kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah tidak merdeka di dalam kepalanya sendiri. Nah, kamu tuh tidak dapat poin yang saya sampaikan karena kamu memang sudah terbelenggu gitu dengan sesuatu yang mengikat di dalam jaketmu itu. Wow. Ini bukan jaket, ini kemeja, Bang. Ya oke, gitu. Aku tidak merasa terbelenggu kok. Ya. Dengan apa? Dengan hukum, dengan jabatan. Aku memiliki jabatan, aku terikat oleh hukum di dalam organisasi aku, tapi aku tidak merasa terbelenggu sama sekali. Ya. Malah hal-hal yang ada di organisasi itu membantu aku untuk mengembangkan diri aku sendiri. Begini, aturan di dalam kestrukturan dalam konteks ini organisasi itu adalah suatu kekuasaan politik. Kekuasaan politik di dalam suatu struktur atau masyarakat itu biasanya digunakan untuk Baik teman-teman, karena sudah ada yang angkat tangan, maka sesi aku menghentikan sebentar.
Nah ini udah duduk. Santai lah. Kelihatan kok. Saya pusing sama naratif yang terlalu filsafat tuh kadang-kadang. Nggak iya. kebiasa gitu. Ya karena kalian terbiasa dengan cara dialek kalian gitu di dalam struktur itu- yang terlalu Itu formal. proses efisiensi. Lah, Kita mau buktinya itu kalian rapat sampai jam 3 tuh ngapain? tidak Efisiensi mana? Nah ini yang salah. Anda mempertimbangkan segala keorganisasian itu seperti itu. Saya tidak merasakan sampai jam 3, tidak pernah. Itu kan balik lagi ke struktur organisasi masing-masing dong. Balik lagi ke masalah masing-masing. Organisasi tidak semuanya seperti itu. Itu stigma Anda saja. Terima Yang kasih. menyatakan bahwa semua organisasi udah pasti pulangnya malam, udah pasti banyak mediasi-mediasi yang nggak penting. Sedangkan yang saya rasakan itu justru berbanding yang terbalik gitu. Dan hal seperti yang Anda sampaikan gitu. Termasuk ya yang tadi saya bilang, saya tidak mengalami yang namanya pengkerdilan di dalam. Bahkan pemimpin saya itu dia menilai objektivitas itu dengan cara ya memberikan pendekatan yang baik gitu antar anggota-anggotanya. Itu balik lagi ke pemimpinnya dong. Kalau dia bersifat otoriter ya oke, kalau dia tidak menerima satu arah oke. Tapi kan di sini organisasi itu harusnya bersifat dua arah. Nah, itu yang saya tekankan bahwa saya tidak merasakan itu karena saya bersifat dua arah, termasuk pemimpin saya saat ini. Oke. Kayak gitu. Terima kasih. Begini ya. Kita coba ngobrolin soal hal yang realita terjadi. Yang kamu obrolkan itu bentuk ideal dari organisasi menurut saya, ya. Karena kalau kita ngomongin soal idealnya, ya iya, idealnya organisasi bentuknya tuh dua arah gitu. Organisasi itu sehat gitu, menaungi semua mahasiswa-mahasiswa yang punya seperti itu. ya, itu idealnya gitu. Tapi kan realitanya tidak gitu. Banyak orang-orang yang bahkan terjerumus ke dalam organisasi. Bahkan ada orang-orang yang didekati oleh cutting, tiba-tiba masuk, tiba-tiba banyak yang terjebak di dalamnya, banyak yang bahkan ya kuliahnya juga bisa terbengkalai. Biasanya orang-orang tersebut itu digunakan untuk mengambil suara-suara yang dibutuhkan biasanya di dalam organisasi atau di dalam struktur gitu, di dalam pemerintahan kita bilangnya gitu. Ya suara-suara ini ya itu kalian ambil dari organisasi tersebut. Nggak mungkin. Kalau ngomongin soal pemerintahan ya partai-partai itu yang dibentuk ya buat apa? Ya buat ngambil suara-suara. Ini hanya sebuah konsep organisasi Ya itu dan kan tempat. organisasi kan. Itu kan tempat yang buat menyampaikan aspirasi kalian sebagai mahasiswa. Kalian punya pendapat, kalian punya keinginan gitu untuk melakukan sesuatu hal gitu. Betul. Ya kalian setidaknya membutuhkan tempat kan? Ya ini wadah kami. Nah, Tapi wadahnya- Anda juga punya wadah sendiri kan. Tapi that's Ya, it, itu betul. paham dong. Berarti tidak ada yang salah dengan wadah masing-masing. Balik lagi ke potensi apa yang mau kalian kembangkan. Ya. Saya butuh critical thinking tadi, saya butuh problem solving tadi. Maka wadah yang tepat untuk saya organisasi. Tapi mungkin untuk Anda adalah magang. Bagi saya magang tidak. Nggak juga bro. Gini nih. Nggak juga tuh gimana maksudnya? Coba langsung Nih. sikat poin-poin. Oke, yang masalah di dalam diri Anda itu Anda tuh sudah melewati banyak step gitu, sehingga Anda gimana ya caranya untuk kita mendapatkan critical thinking, problem solving, leadership, and whatever it is gitu. Anda tuh melewati banyak hal gitu. Salah satunya adalah tentang bagaimana Anda menaungi diri Anda sendiri. Ya itu bentuk sifat metode empirisme dong. Kita membutuhkan wadah itu adalah tempat pengalaman kita, yaitu empirisme dong. Nggak ada Diri yang Anda salah sendiri dengan juga empirisme. kurang kan. Hi again Zidan. Halo. Let's try to the point aja karena waktu Iya. kita juga nggak banyak. Ada beberapa Iya. hal menarik yang sempat kamu mention tadi bersama teman aku yang udah balik lagi ke belakang. Aku ingin bertanya statement lanjutan atau mungkin pendapat kamu yang lebih mendetail juga terkait apa yang kamu sampaikan. Menarik buat aku bahasa kamu yang sangat amat filosofis. Terkesan berbelit sedikit, cuman Iya. gak apa-apa, I still get it anyway. Tapi kamu tadi sempat mention kalau misalnya ada sebuah stigma pembelengguan pemikiran manusia or something whatever it is. Iya. Tapi kamu pun tadi sempat nge-mention juga terkait budaya-budaya organisasi yang menurut aku itu udah sangat kolot dan tidak relevan, yaitu Ya, budaya betul sekali. rapat sampai jam 3 pagi. Well, kita semua di sini anak organisasi sudah tidak pernah merasakan adanya rapat sampai tengah malam. Yang bisa dibilang kesimpulan yang kita ambil bahwa budaya tersebut sudah tidak relevan Zidan dan sudah tidak ada di organisasi yang sekarang. Jadi pikiran siapa yang Begini. terbelenggu Zidan? Ekosistem yang sudah tidak sehat itu biasanya terbangun cukup lama sehingga strukturnya sudah Ya, cukup kuat. berarti itu membuktikan bahwa pikiran kamu yang terbelenggu dan tidak terbuka dengan Enggak perubahan dong. Bukti saya di luar suatu sistem itu bukti saya memerdekakan diri saya sendiri Kami agar di tidak dalam pun terbelenggu. kami merdeka Zidan. Nah, ekosistem yang sudah tidak sehat, makanya saya jelasin dulu. Silakan. Biar otak Anda tidak berbelit-belit. Silakan. Nah,
Nih, ekosistem yang sudah tidak sehat atau sudah toksik di dalamnya biasanya terbangun cukup kuat sehingga orang apapun yang di luarnya baik, orang yang di luarnya membawa suatu hal yang bagus, ketika masuk situ ya sama aja masuk kepada suatu struktur yang atau ekosistem yang tidak sehat. Sama aja kayak masuk speed tank. Sebaik-baiknya Anda, sebaik-baiknya berlian gitu, kita katakan berlian masuk ke dalam speed tank, ya tetap aja kelihatannya tai. Tetap aja kalau Anda masuk speed tank, sebaik-baiknya Anda tetap aja dilihatnya bau, tetap aja dilihatnya ngubek-ngubek tai. Iya. Ya kan? Oke. Nah, seperti itulah sistem atau ekosistem yang terbangun di dalam organisasi, khususnya di masa sekarang gitu. Oke, enough. Ya, Oke. kan Anda yang minta saya Iya. ngomong. Oke, udah cukup. Udah Maksudnya kan cukup. saya akan menanggapi Silakan. pendapat Anda tadi. Hmm. Menarik, Zidan, bahwasanya saya adalah Anda 1 tahun ke belakang. Saya juga memiliki pemikiran seperti Anda bahwa organisasi. Nah ini tuh cara Nah, untuk tapi sebentar. ngomong dengan Dengarkan dulu dong Silakan. pendapat saya. Tadi Anda bilang kalau misalnya sebuah sistem itu sudah rusak, struktural, sudah toksik, itu tidak akan pernah bisa dirubah. Bahkan orang yang Absolutely. kayak berlian masuk ke speed tank pun akan ikut sama seperti itu kan. Yeah. Well, it doesn't, Zidan. It is what it is. Aku sekarang ada di dalam sistem dan sistemnya sehat, Zidan. Aku tidak pernah merasakan semua budaya buruk yang kamu mention di awal. Oh, karena ketuanya. Oke. Enggak. komen di bawah guys. Malah itu menarik buat aku. Kenapa aku berkeinginan untuk menjadi ketua? Karena aku memiliki pemikiran seperti Zidan dulu. Dan aku bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya aku tidak mengambil sebuah struktural yang penting, aku tidak punya inisiatif untuk menggerakkan masa yang ada untuk menghapus budaya yang sudah tidak relevan, itu percuma. Untuk Kalau cuman kamu ngomong dan berpikir ngatain seperti itu. untuk cuman ngomong dan ngatain anak organisasi gini, anak organisasi gitu, organisasi ini strukturalnya toksik, sistemnya jelek, itu nggak akan pernah bisa dirubah kalau kalian nggak masuk dan ngerubah sistemnya itu sendiri. Itu pemikiran yang salah. Justru kalau kamu ingin merubah, justru kamu harus menggonggong di luar. Kamu menjadi oposisi. Mau sampai kapan jadi oposisi tanpa merubah sistemnya dan Di masuk dalam langsung ke sistem dalamnya? itu sudah terbangun sangat keras gitu sehingga berjalan 50-40 tahun itu sudah susah untuk dirubah menurut saya. I used to be just like you, Zidan. Aku dulu oposisi yang menggonggong di luar, tapi setahun kemudian tidak ada yang berubah, budaya itu masih ada, dan aku ujung-ujungnya apa? Cuman berisik di luar tapi tidak melakukan pergerakan. Tapi itu tugasnya. Sebuah mimpi yang tanpa disertai dengan aksi itu percuma, Zidan. Ya itu aksinya. Kalau punya idealis seperti kamu tapi tidak mau bergerak masuk ke dalam, itu percuma. Nih. Aksi apa yang kamu lakukan hanya menggonggong dari luar tanpa membawa pergerakan, itu percuma. Justru ketika orang yang berisik di luar dibawa ke dalam itu jadi sunyi, men. Kenapa sunyi? Berarti Karena kamu dong yang dibungkam. tak belenggu. Karena- aku buktinya tidak. Aku berisik di luar, ketika masuk pun aku masih bisa berisik dan aku merubah budaya yang sudah Salah tidak satu relevan. usaha orang-orang pemerintahan, orang-orang yang di dalam struktur itu membawa orang-orang yang berisik di luar sehingga masuk ke dalam struktur. Nah, mereka itu di dalam struktur ya tidak bisa tidak mengeluarkan suaranya pada akhirnya mah karena memang strukturnya sudah rusak. Dan data apa yang bisa kamu bawa, Zidan, bahwa kita masih Loh, terbelenggu di dalam? kalau ngomongin soal struktur, ya ngomongin soal ya udah yang gede aja. Karena kan kita hidup di Indonesia. Emang kamu hidup di mana? Aku hidup di Indonesia, tapi ini udah beda dari konteks kita, Zidan. Ini konteks Yeah. organisasi dan organisasi, bukan konteks DPR dan non DPR, Zidan. Itu salah satu wadah yang memang dibentuk, kan? Oke. Halo, Zidan. Halo. Menarik ya ngomongin tentang anggota yang dibungkam, dikerdilkan, diambil keuntungannya hanya karena suara ya. Oke. Atas dasar apa kamu memikirkan hal itu? Udah ngomong tadi. Coba diulangin. Udah kan kamu denger juga. Coba. Jadi capek guys kalau ngomong dari tadi banyak ngomong Iya. tapi nggak didengar Iya. gimana? Iya. Nih, Terlalu saya ngomong filosofis dari masnya. tadi 15 menit. Sekarang berapa menit nih? Sekarang udah hampir habis nih waktunya. Dan kalian masih nanya setiap ganti orang, nanya lagi setiap ganti orang, nanya lagi kayak gitu. Terlalu filosofis masnya. Ngerti Nah, gak? Yes. Betul. hey, gini, kalau kita ngomongin soal sesuatu yang Ya. ideal, sesuatu yang ya kita harus bedah dulu, Oke. bedah dulu apanya gitu kan. Karena bentuk dari idealisme itu adalah cerminan dari realita. Ya. Nah, makanya kita ngomongin ideal dulu sebelum realita. Iya. Kalau realitanya diobrolin dulu, idealnya nggak ada ya mau bikin apa? Tadi udah disampaikan kalau misalnya idealnya kita udah kamu setuju juga. Yang mana? Yang organisasi yang secara ideal tuh seperti A, B, Iya. dan C. Oke, Terus? udah. Dan kita masuk ke dalam sistem untuk memperbaiki. Dan kita nggak ada tuh yang ngerasa dibungkam.
Ya. Bahkan kita sebagai orang di dalamnya berani bersuara dan akhirnya kita ya baik-baik aja organisasinya. Atas dasar apa kamu mengatakan hal itu? Bagus. Sehat-sehat kamu. Apa? Gimana tuh? Kamu mah Sistemnya kan kita masuk ke dalam sistem. Kita Ya. masuk ke dalam sistem, kita memperbaiki sistem, bukan hanya omong kosong yang di belakang. Bukan jadi- hanya menggonggong di belakang. ya jadi kayak gini. Apa? Ya maksudnya gini loh. Kamu tuh ketika masuk ke dalam, kamu jadinya tuh tidak melihat apa yang sebetulnya penting, yang sebetulnya tuh sangat-sangat vital di dalamnya, di luar gitu. Sehingga kamu keluar tuh, kamu tertutup. Keren sekali, tepuk tangan sekali lagi. Keren. Aduh, maaf ya, agak di belakangnya ya. Aku penutupan dulu nih. Wah, panas tapi seru banget ya Mas Kuat. Tapi dengan tersudut terbukti kalau beda pendapat bukan berarti harus saling lawan. Sekarang waktunya kita satukan dua sisi yang sempat berseberangan tadi. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjut ke segmen di antara kau dan aku. Setelah jeda pariwara berikut ini. Dadah, 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 dadah. Pemikiran akan bertemu dengan pemikiran gitu. Nah, otak akan bertemu dengan otak, dengkul akan bertemu dengan dengkul. Ya suatu obrolan tuh akan tercipta gitu di mana aja gitu. Mau itu di organisasi atau tidak di organisasi gitu. Selain berani itu aku sering banget nemuin kata nekat. Kalau gak nekat tuh gak akan jadi. Betul. Bener gak? Selain berani harus nekat. Maksudnya nekatnya ke hal yang baik ya, ke yang kita mau tuju ya. Harapan saya ke depannya memang ya seperti itu. Gitu. Jadi mau jadi filsuf atau ustadz? Ya berjalan aja ya. Dua-duanya kenapa harus Ya nggak tahu kan 10 tahun lagi saya nyalek kan nggak tahu ya.